Selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode keempat di season ke-9 yang berisi penelaahan Tritunggal dalam konsep Dr. Bambang Nursena dengan Dr. Deki Gadas. Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya saudara semua pasti mengenal dua nama yang kita sebut di judul kita kali ini. Dua nama yang pantas kita beri respek karena keduanya terus berjuang keras dan mengerahkan seluruh kemampuan, waktu, tenaga, pikiran, dan material mereka demi menjaga keimanan umat Kristen. Dua nama ini sudah pernah saya gambarkan di video saya 2-3 tahun yang lalu, yang merupakan tokoh penerus pejuang iman di Indonesia. Sekalipun berasal dari dua denominasi yang jauh berbeda, tetapi secara inti fondasi iman Kristiani harus saya katakan mereka sama. Tentunya kita juga tidak bisa mengabaikan begitu banyak juga pejuang Kristen yang tetap berada di garda depan untuk menjaga kebenaran ajaran kekristenan. Sekalipun kita juga maklum, tidak sedikit penceramah Kristen yang bertindak gegabah mencampur adukan ajaran Kristiani dengan gaya sinkretis demi berkompromi dengan situasi dunia sekarang ini. Akibatnya bisa membiaskan inti kekristenan. Kemiripan kedua tokoh ini juga sangat terlihat jelas, yaitu tidak mau terseret pada debat kusir antara Kristen dan Islam. Saya sendiri sangat mendukung cara mereka ini, karena memang debat di Indonesia ini belum bisa dikategorikan sebagai debat yang berangkat dari cara-cara akademis. Kebanyakan yang terjadi adalah triki yang diciptakan untuk menjebak. Dan akibat triki ini, kita semua mengerti apa efeknya. Jadi, memang debat harus dihindari, dikarenakan kalangan Kristen tidak akan pernah berani bertakiah atau berbohong atau menipu, terlebih dalam posisi membela kebenaran di dalam Kristus. Di dalam kekristenan, tidak akan pernah menjadi benar segala sesuatu yang dihasilkan dari menipu. Ini satu hal yang harus kita pahami bersama. Saudara-saudara yang terkasih, hampir 4 miliar umat Kristiani di dunia ini, dan sudah bisa kita pastikan bahwa kekristenan yang mereka imani tidak banyak yang memperolehnya dari khotbah ataupun karena kekaguman terhadap ketokohan seseorang. Dan bisa dipastikan, prosentase melalui cara seperti itu sangat kecil. Mengapa seperti itu? Sangat sederhana jawabannya. Ini disebabkan para audiens khotbah itu sudah pasti adalah mayoritas kalangan Kristen itu sendiri. Khotbah dan persekutuan memang tidak dimaksudkan untuk menginjili, melainkan lebih mengarah ke penguatan iman. Kita bisa melihat, di samping faktor agama warisan dari orang tua sebagai posisi pertama, mungkin posisi kedua lebih banyak ditempati oleh kekristenan yang diimaninya berdasarkan pendalaman pribadi. Dan lebih tepat lagi kita katakan, hasil dari perjalanan rohani seseorang dalam mencari Tuhan yang benar.
Perjalanan rohani seseorang inilah yang sering tidak kita ketahui batasannya. Telinganya mendengar kabar Injil yang berubah menjadi rema di dalam dirinya, dan dia memfollownya ke batas maksimal yang mampu dicapainya. Inilah yang saya maksud, bahwa memang tidak ada batasan perjalanan rohani itu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini disebabkan kita tidak akan pernah bisa mengetahui batasan capaian seseorang dalam pengenalan personalnya di dalam Tuhan. Dikarenakan kita tidak akan pernah bisa tahu juga sejauh mana Tuhan mengenalkan dirinya kepada yang bersangkutan. Yang bisa kita amati hanyalah segala perbuatan yang bersangkutan dan kebenaran yang dicapainya. Sudah pasti harus selaras dengan Alkitab. Bila tidak selaras, sudah pasti ada kebohongan di dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan selanjutnya, manakah yang lebih baik dari kedua tipikal Kristen ini yang berdasarkan agama warisan dari orang tuanya atau dari hasil perjalanan rohani? Jawabannya sama saja. Karena bukan jalan bagaimana mengenal Tuhan itu yang penting, tetapi bagaimana menjalani hidup dengan setia di dalam Tuhan. Dan itulah inti kehidupan kekal. Oleh karena itu, step selanjutnya, kedua cara itu harus berada di dalam sebuah komunitas persekutuan iman. Jadi, tidak boleh berada di dalam sangkar emas yang dibuatnya sendiri. Buah dari persekutuan iman inilah yang menghasilkan kekristenan yang harus berperan dalam melaksanakan hukum kasih Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari sinilah terlihat sikap saling mengasihi dan saling menguatkan dan bersama-sama menghadapi belantara dunia ini. Jadi, memang apapun caranya, tujuan akhir kita semua adalah pelaksanaan hukum kasih yang dua buah itu. Inti pemahaman kita di sini adalah Alkitab bukanlah batas akhir kita dalam mengenali Allah, tetapi Alkitab berfungsi sebagai filter agar kita bisa mengarah kepada Allah yang benar itu. Sekaligus Alkitab juga berperan sebagai indikator. Apakah arah yang kita tempuh itu tetap berada di dalam koridor atau tidak? Dengan demikian, saudara tidak perlu takut menelusuri Alkitab untuk mengenali Allah sejauh yang bisa Anda capai. Yang terpenting, sebagai acuan, tetaplah berpatokan pada Alkitab. Karena Alkitab akan berfungsi sebagai feedback bagi kita untuk membetulkan arah kita demi menapak ke tingkat lebih lanjut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah kita katakan, Mas Bambang Nursena dan Mas Deki berangkat dari latar belakang yang memang sangat berbeda, termasuk denominasinya juga. Mas Bambang adalah seorang yang berlatar belakang Muslim, dan Mas Deki dari latar belakang Kristen. Sudah barang tentu mereka memiliki perjalanan rohani yang tidak akan sama. Kemiripan mereka adalah keduanya memiliki gelar akademik yang sama, yaitu doktor. Sekalipun Mas Bambang lebih mengarah ke hukum, sedangkan Mas Deki
terus menggeluti bermacam bidang akademik di kekristenan. Apapun capaian mereka secara akademik, artinya hampir sama, yaitu mereka adalah orang-orang yang berangkat dari konsep akademik yang mau tidak mau berperan dalam membentuk cara pikir yang tersusun secara rapih. Saya harus ulangi, cara pikir yang teratur. Sudah barang tentu juga mereka tidak akan sembarangan untuk membuat sebuah pendapat. Mengapa demikian? Ini disebabkan konsep akademik selalu menyertakan antara pendapat dan argumen. Pendapat dan argumen inilah dui tunggal di dalam dunia akademik. Saudara-saudara yang terkasih, kedua tokoh ini juga sudah pasti mengerti batasan-batasan koridor eksegesis dan eusegesi sesuai dengan tuntutan para penelaah Alkitab ketika mendalami Alkitab. Satu hal yang sangat penting kita pahami, penelusuran akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap kelahiran iman. Mungkin lebih tepat kita katakan lebih mengarah pada pertumbuhan dan penguatan iman. Sekalipun demikian, kita harus jujur juga mengakui tidak sedikit para akademisi Kristiani yang tidak berbeda dengan para politisi dunia yang menganggap Alkitab hanya sebagai sumber acuan pengetahuan dan informasi terhadap penguatan sebuah hipotesa atau situasi dunia. Penelusuran akademik dari aspek pengetahuan lebih mengarah kepada pembuktian sebuah perkara atau peristiwa, atau pendapat, atau hipotesa. Sebenarnya hampir tidak ada kaitannya dengan pengenalan seseorang dengan Tuhan. Alkitab sudah lebih dari cukup untuk memberikan itu. Apapun itu semua, baik kelahiran, pertumbuhan, maupun penguatan iman, amat sangat diperlukan. Ketiganya harus bersinergi, saling mengisi. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab memang sebuah kitab yang sangat unik. Peristiwa yang terjadi pada manusia pertama di bumi ini, yaitu kejatuhan pada dosa yang mengakibatkan konsekuensi kehadiran juru selamat, bisa menjadi benang merah yang tidak tergeser sedikit pun. Semua terbukti dengan kelahiran Yesus Kristus berkisar 8.000 sampai 10.000 tahun kemudian, yang disertai dengan ratusan nubuat yang satu persatu terbukti. Keunikan yang lain, proses penciptaan seluruh alam semesta juga bisa diketahui manusia dengan akurat melalui Alkitab. Dan ini sudah kita bahas di kanal kita ini. Jadi, saudara tidak perlu heran para ilmuwan, para saintis, bahkan sampai para pemimpin negara dunia secara mayoritas menyandarkan hipotesanya pada Alkitab. Dan ini terjadi sampai hari ini, bahkan mungkin sampai ke akhir zaman. Apakah saya sembarangan mengatakan ini? Sama sekali tidak. Itu benar-benar terjadi. Kita tidak perlu jauh-jauh. Pada situasi sekarang ini, pemimpin dunia benar-benar mengamati pergerakan Rusia karena Alkitab mengisyaratkan hal itu, bahwa pergerakan Rusia bisa sebagai isyarat awal bahwa Harmagedon sudah dimulai. Tentang hal yang terakhir ini, saudara tidak perlu khawatir, karena Tuhan juga tetap menjaga kita semua. Karena Yesus Kristus akan terlebih dahulu melakukan pengangkatan gereja sebelum semua itu dimulai. Ada baiknya saudara mengikuti peristiwa-peristiwa akhir zaman
dan wahyu Yesus Kristus yang diberikannya ke Rasul Yohanes yang sudah kita bahas di kanal kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, keunikan lain dari Alkitab sebenarnya diungkapkan juga oleh Rasul Yohanes di bagian terakhir di pasal 21, bahwa Alkitab tidak menuliskan seluruhnya yang dilakukan Yesus Kristus. Sekaligus juga Rasul Paulus tidak mengizinkan adanya penambahan atau pengurangan makna dari isi Alkitab. Disinilah kelebihan kekristenan, berpatokan pada makna, bukan sekedar huruf per huruf, apalagi menjadi stagnan di bahasa. Dari ungkapan Rasul Yohanes kita paham sangat banyak yang dilakukan Yesus Kristus sebenarnya. Hal yang wajar. Yesus Kristus adalah Allah yang dipenuhi dengan keajaiban Tuhan. Saya pernah bertanya iseng kepada saudara seiman, pernahkah Yesus Kristus bercanda? Bagaimana menurut saudara semua terhadap pertanyaan tersebut? Rasanya, Alkitab juga tidak pernah mengungkapkan hal itu. Alkitab adalah buku yang lurus, tidak ada bengkoknya. Yesus Kristus memang tidak pernah diceritakan pernah bercanda, dan saya mengamini itu. Bahkan saya juga mengamini ketika kecil juga Yesus Kristus tidak pernah bercanda. Saya merenungkan, memanglah harus seperti itu. Karena Dia adalah Allah, yang mana segala perbuatan, tindakan, dan kata-katanya semua penuh kuasa Roh Kudus. Sebenarnya, keberadaan Tuhan di dalam diri kita itu sudah memberi dampak, kegembiraan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Untuk apa lagi kita bercanda? Sementara tujuan kita bercanda juga mengejar kegembiraan. Padahal, dengan bersama Yesus Kristus kita malah mendapat bonus, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua perenungan kita tentang Alkitab, tampaklah betapa luar biasanya buku itu. Betapa besar kuasa Allah yang diceritakan di dalamnya. Iya, Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa. Alkitab adalah buku yang mandiri. Saudara tidak memerlukan kitab apapun lagi bila hendak mengenali Tuhan dan karya Tuhan. Alkitab tidak perlu ditafsir-tafsirkan karena Tuhan sudah menganugerahkan manusia neuron abu-abu yang bernama otak, disertai hati nurani yang murni. Itu adalah modal dasar yang cukup untuk memahami Alkitab. Semua ajaran Tuhan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani yang murni itu. Bila nalar kita sudah menolak, maka hati nurani pasti akan menolak juga. Otomatis, segeralah tolak semua ajaran dan agama yang sesat. Semua demi hidup kekalmu sendiri, bukan orang lain. Bila saudara terus-menerus mengabaikan hati nuranimu ini, maka roh manusia saudara akan tertimbun di pojok hati saudara yang kelam. Hanya satu yang bisa menolong, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menghidupkannya kembali. Pelajarilah bagaimana Roh Kudus bekerja. Semua ada di Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, terkadang kita tidak lepas dari ombak kehidupan yang mengombang-ambingkan seluruh manusia di dunia ini, termasuk juga dalam pembelajaran iman. Tidak mengapa, kehidupan seperti ini sudah kita lihat dari contoh di Alkitab, yaitu kehidupan Rasul Thomas. Harus melihat dulu, baru percaya.
Dan kita tidak boleh berhenti di dalam sikap seperti itu. Kita harus seperti Rasul Thomas dengan memberi respon yang cepat terhadap jawaban Tuhan. Dan kita jangan lupa, peristiwa Rasul Thomas dan jawaban Tuhan itu semua tertulis dengan akurat di Alkitab. Jadi itu adalah peristiwa nyata mengenai penampakan Yesus Kristus yang terjadi 2 kali setelah kebangkitan Tuhan di rumah yang sama. Itulah Alkitab yang menceritakan apa adanya. Dari mulai penciptaan alam semesta, kisah sejarah perjalanan hidup banyak manusia, nubuatan mengenai Sang Mesias atau Juru Selamat, perbuatan Yesus Kristus selama di dunia, kenaikannya ke sorga, kedatangannya untuk kedua kalinya, untuk memusnahkan antikristus, nabi palsu, dan si Babel besar. Ketika pemberontakan iblis yang kedua, yang kita kenal sebagai Harmagedon. Selanjutnya, mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi di atas tahta Raja Daud, yang sekaligus menawan iblis selama 1000 tahun juga. Dan yang terakhir, pemusnahan iblis di pemberontakannya yang ketiga. Lalu, Yesus Kristus mengakhiri segalanya dengan melenyapkan langit dan bumi yang lama dan menggantikannya dengan langit dan bumi yang baru. Lalu menempatkan manusia di kota Yerusalem baru yang diturunkannya dari sorga Allah Tritunggal. Inilah janji Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia akan menjadi raja bersama umat manusia selama-lamanya. Semua terang benderang di Alkitab, dan sebagian besar kisah di Alkitab ini sudah dijalani umat manusia. Jadi, sekali lagi, bacalah Alkitab karena kita juga berperan di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agak ironis sebenarnya, banyak penceramah mengatakan tidak ada yang bisa kita pakai di bumi ini untuk menggambarkan Tuhan. Sebagai contoh, tidak boleh dianalogikan seperti keberadaan air dalam 3 keadaan, cair, uap, dan es padat, yang memperlihatkan ada satu esensi air dalam 3 keadaan. Tidak boleh juga dengan mengambil bentuk peran sebagai pria, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai pekerja kantoran. Analogi ini pun masih dalam koridor satu esensi dalam 3 peran. Dan banyak lagi analogi-analogi yang menjadi diharamkan. Bila kita bertahan dalam haram mengharamkan seperti ini, maka sebenarnya kita tidak akan pernah bisa memahami keberadaan Tuhan. Biarlah masyarakat polos menggambarkan Tuhan sebagai sebuah cara dirinya bisa semakin dekat kepada Tuhan. Yang mungkin kita lakukan adalah memberi pemolesan secara esensialnya. Sebagai contoh, 3 keadaan padat, cair, dan uap. Kita bisa menjelaskan, itulah bentuk materi yang bernama air. Dan kita bisa meneruskan juga bahwa Allah bukan materi. Karena materi tersusun dari submateri sampai ke subatomik. Sebagaimana air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan di dalam masing-masing atom ini juga masih ada lagi subatom. Karena esensi Allah adalah roh, maka itu adalah sebuah ketunggalan tersendiri di dalam kebesaran Tuhan. Tidak sama seperti air yang tersusun dari 2 unsur. Demikian juga pembatasan berdasarkan peran. Biarlah terjadi demikian
karena memang peran Allah sangat banyak sekali. Akan tetapi, kita bisa menguatkan pemahaman mereka bahwa ketiga pribadi Allah itu selalu bersama-sama. Sekalipun yang muncul secara dominan adalah salah satu pribadi Allah. Jadi, bila bertahan pada sikap haram mengharamkan, memanglah setiap manusia bila menganalogikan Allah tetap akan salah. Karena kita hanya bisa memandang dari sudut pandang kita dan menganalogikan juga tetap berdasarkan apa yang ada di sekitar kita. Memang hanya bisa seperti itu yang kita lakukan. Itu adalah mutlak terjadi seperti itu. Bukankah kita memang berada di dalam dunia ciptaan Tuhan? Seluruh hasil olah pikir kita juga tidak boleh kita lupakan, semua adalah bagian sebuah ciptaan. Apakah itu juga menjadi haram? Karena hasil olah pikir itu akan melahirkan konsep. Jadi apapun pendefinisian masyarakat polos, marilah kita berusaha mengarahkan tentang Allah kita di dalam hati yang baik dan tetap dan harus merujuk ke Alkitab. Itulah pendekatan yang terbaik dan memudahkan pemahaman kita. Kuncinya tetap berpegang di dalam esensi Allah, yaitu Roh Kasih. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya menganalogikan manusia dengan Allah adalah sebuah pendekatan yang paling mirip. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah merupakan bingkai fisik kita. Jiwa merupakan nyawa manusia itu sendiri yang memperlihatkan bahwa manusia adalah makhluk hidup. Sedangkan roh harus kita artikan di sini sebatas roh manusia, yaitu roh yang diberikan Tuhan ketika menciptakan manusia. Jadi, memang roh manusia dimiliki oleh setiap manusia yang akan kembali ke Allah ketika manusia itu mati. Di sini tidak boleh roh manusia kita artikan sebagai Roh Kudus. Roh manusia di Alkitab ditulis dengan huruf kecil. Artinya, memang secara esensi tidak sama dengan Roh Allah. Yang penting di sini, kita harus memahami sebagaimana manusia terdiri dari begitu banyak unsur. Demikian juga Allah kita. Dia adalah sumber segala sumber roh kebaikan. Bila kita melihat diri kita, memang roh manusia inilah yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya. Kita menjadi makhluk hidup yang tidak berdasarkan naluri atau insting semata. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab menamakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya, Tuhan bisa melihat terang redupnya roh manusia ini di dalam hati manusia. Konsekuensi dari ini harus kita katakan roh manusia ini adalah sebentuk roh kebaikan. Bukan hanya karena berasal dari Allah, tetapi memang dia dipakai Allah sebagai indikator keadaan hati manusia. Melihat esensi Allah kita adalah roh kasih, maka kita bisa menyimpulkan bahwa roh manusia adalah roh yang lemah lembut, yang penuh dengan kebaikan, sebagai gambaran curahan roh kasih Allah. Bila kita meneliti ke dalam diri kita, tidak ada yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain secara spesifik, selain oleh keberadaan roh manusia ini. Sepertinya roh manusia inilah citra atau gambar Allah itu. Sudah barang tentu Allah juga memberikan citranya pada masing-masing makhluk hidup
ataupun benda mati sebagai tanda atau tanda tangan Allah sendiri yang menunjukkan bahwa itu adalah ciptaan atau milik Tuhan. Mengapa kita bisa mengatakan seperti itu? Dari Alkitab. Karena ketika proses penciptaan selesai, Allah berkata, "Semua baik adanya." Ini memperlihatkan bahwa semua ciptaan Allah memiliki kemampuan memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Citra Allah ini semakin meredup dari alam semesta dikarenakan manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, manusia memiliki kemampuan menahan perbuatan dosa melalui roh manusia atau hati nurani yang murni ini. Dia mengingatkan manusia agar jangan melakukan dosa dan dia hanya mampu sebatas itu. Sekalipun demikian, roh manusia ini berkolaborasi dengan otak dan melahirkan akal budi manusia, sehingga manusia mampu melakukan perbuatan yang baik. Jadi, perihal melakukan perbuatan baik sudah pasti dapat dilakukan oleh siapapun manusia di dunia ini. Dosa yang terus-menerus menghimpit roh manusia di dalam hati membuat roh manusia ini semakin terpuruk. Dia menderita, dan penderitaannya ini dilihat Allah. Dan Allah sangat cemburu melihat roh manusia begitu tersiksa oleh dosa. Dengan kata lain, Allah ingin membebaskan roh manusia kita dari penderitaan. Jadi, jangan pernah kita memiliki pemikiran bahwa roh yang berdiam di dalam diri manusia dan yang diinginkan Allah dengan cemburu itu adalah Roh Kudus. Itu tidaklah mungkin. Karena Allah tidak mungkin dengan cemburu menginginkan dirinya sendiri. Di samping itu, Roh Kudus tidak akan pernah bisa terjepit di dalam diri manusia. Sebab ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri manusia, yang ada adalah terang, bukan kegelapan. Melihat penderitaan roh manusia ini, Allah bertindak dengan mengutus Sang Firman untuk menyelamatkan seluruh ciptaannya. Dalam konteks ini, kita harus paham bahwa Allah menyelamatkan seluruh alam semesta, tidak terbatas hanya manusia. Sekalipun manusia adalah target utama, dikarenakan manusialah sebagai penyebab rusaknya citra Allah dari seluruh ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semua perbuatan Allah ini tidak sekadar memperlihatkan Dia Maha Kasih, tetapi lebih daripada itu, Allah berintegritas. Dia bertanggung jawab terhadap semua ciptaannya. Itu menggerakkan hati Allah, harus menyelamatkan roh manusia yang tersiksa di dalam diri manusia. Dalam hal ini kita bisa katakan ada dua target Allah: menyelamatkan roh manusia yang diinginkannya dengan cemburu itu tanpa melalui proses kematian manusia, dan sekaligus menyelamatkan seluruh dunia. Dia menempuh satu jalan, yaitu jalan salib. Melalui pengorbanan Sang Firman, anak tunggal Sang Bapa yang sangat dikasihinya. Inilah perbuatan Allah yang sangat menakjubkan, menyelamatkan roh manusia tanpa manusia mengalami kematian. Bahkan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah tindakan yang lebih luar biasa lagi, di mana roh manusia
yang hanya berperan pasif sebagai pelita atau sinyal-sinyal kasih dihidupkan oleh Roh Kudus. Iya, memang rohlah yang memberi hidup. Roh manusia yang dihidupkan oleh Roh Kudus ini menjadi aktif sekalipun dengan susah payah tetap berusaha menyingkirkan dosa dari dalam hati manusia. Semakin kuat persekutuan roh kita dengan Roh Kudus, maka akan semakin mudah menyingkirkan roh kegelapan dari dalam hati manusia. Hanya sebatas itu. Karena tentang dosa sendiri sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Artinya, dosa bukan lagi penghalang bagi manusia untuk memasuki rumah Tuhan. Karena dosa itu sudah tidak diingat-ingat Allah lagi. Manusia cukup menerima Yesus Kristus dengan segala karya Tuhan dan bertekun di dalam Tuhan, menjalankan hukum kasih. Setelah manusia mati kelak, maka Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan kita dengan memberi tubuh rohaniah yang kekal. Dan Sang Bapa hanya memandang wajah Sang Anak, dan manusia dilayakkannya memasuki kehidupan kekal bersama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sejauh ini kita sudah melihat ada 3 pribadi Allah, Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Dengan segala perbuatan ketiga pribadi itu, saudara semua dapat melihat dari video-video di kanal kita ini untuk melihat esensi Tritunggal ini secara mendalam. Di sini kita melangkah lebih ke depan dengan melihat konteks Tritunggal dari sudut pandang Mas Bambang Nursena dengan Mas Deki Gadas. Keduanya sangat jelas memahami esensi Tritunggal. Mas Bambang lebih mengarah ke pemahaman Tritunggal dengan tidak memberi patokan pada angka. Dengan kata lain, Mas Bambang lebih mengarah secara spesifik dengan melihat kebagaimanaan Allah itu sendiri. Jadi, dia tidak berhenti pada sekedar angka. Dia sedang berselancar di dalam Tuhan. Sedangkan Mas Deki secara letterlik lebih menekankan eksistensi pada angka 3. Dan dia berselancar juga di dalam Allah. Sekalipun keduanya melengkapi diri mereka dengan sisi akademik yang berlatar historical, yang merupakan buku yang sejalan dengan Alkitab, tetaplah masih terlihat bahwa Mas Deki lebih kental secara akademik, yang mau tidak mau tetap mengikat langkahnya. Pertanyaan kita, siapakah yang benar? Keduanya benar, karena keduanya mengatakan sesuai dengan yang dikatakan Alkitab. Dan kita sejauh ini mengamini itu. Karena nalar kita bisa mengikuti mereka berdua, yang manakah yang akan saudara ikuti? Sama saja. Bagi saya pribadi, saya tidak bisa berhenti sampai batas Alkitab. Karena Allah itu tidak akan bisa digambarkan secara lengkap di Alkitab. Allah harus jauh lebih besar daripada itu. Sekalipun demikian, Alkitab sudah lebih daripada cukup bagi kita, orang Kristen, untuk mengenali Allah kita. Karena hanya Alkitab yang memiliki wibawa untuk memperlihatkan Allah secara akurat. Itulah kitab suci kita. Marilah kita melihat ketritunggalan di dalam diri kita manusia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pribadi agung yang tidak terbatas dan sempurna di dalam dirinya dan perbuatannya. Konsekuensinya, segala ciptaannya juga selalu sempurna dan tidak terbatas,
Inilah key point kita. Sebagai gambaran, banyak video yang menceritakan tentang batas alam semesta. Itu adalah hal yang mustahil bisa kita capai dengan teknologi apapun. Yang pasti, alam semesta terus berkembang di dalam ketiadaan. Demikian juga materi. Sejauh apapun kita memasuki alam mikro, kita tidak akan pernah bisa mencapai ending limit terkecil yang sesungguhnya. Karena materi itu tetap akan ada sekecil apapun sampai batas ketiadaan. Besar dan kecilnya yang ada itu, semua berbatasan dengan ketiadaan. Dan itu adalah limit yang hanya diketahui Tuhan. Alkitab memberi kesaksian di Kolose 1 ayat 16 yang mengatakan segala-galanya di dalam, oleh, dan untuk Tuhan. Inilah yang saya katakan. Tuhan tidak akan bisa kita bayangkan kebesarannya dari kitab suci manapun. Jadi, bukan hal yang salah bila kita membuat analogi pendekatan dari dunia sekitar kita, karena memanglah seluruh lingkup kita adalah ciptaan. Sekalipun demikian, pendekatan kita harus selalu merefer ke Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah kita singgung di atas, kedirian kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ingat, sekali lagi saya katakan, ini bukan Roh Kudus. Jangan keliru. Ini adalah konsep kedirian manusia secara umum. Bila kita hanya memiliki tubuh, maka kita akan seperti benda mati. Bila kita ditambahkan dengan keberadaan jiwa, maka kita adalah makhluk hidup sebagaimana hewan dan tumbuhan. Bila kita ditambah kelengkapannya dengan roh manusia, maka barulah kita disebut sebagai manusia. Makhluk hidup, hewan dan tumbuhan memiliki naluri atau insting dengan cara mereka sendiri dalam menyikapi situasi. Yang pasti, keduanya tidak memiliki akal budi. Sekalipun demikian, saya percaya bahwa hewan dan tumbuhan tetap memiliki kemampuan untuk memancarkan karisma atau keindahan serta pertahanan diri, dan ini dimungkinkan dalam bentuk sifat kimiawi atau apapun yang merupakan output perintah dari otaknya atau yang sejenis yang diberikan Allah kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai bentuk kesempurnaan setiap makhluk. Jadi, citra Allah harus ada di setiap ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keunikan dari makhluk hidup dibandingkan benda mati adalah keberadaannya. Keberadaan makhluk hidup secara bersama-sama antara bingkai atau wujud dengan jiwanya. Hal yang sama terjadi pada manusia yang ditambahkan roh manusia oleh Allah. Di sini kita memberi batasan dengan memakai istilah komponen untuk mengganti tubuh, jiwa, dan roh. Istilah ini tidak dimaksudkan untuk diartikan bahwa manusia tersusun dari 3 komponen ini dalam stek ini atau dalam kasus ini. Bukan itu maksudnya. Sama sekali bukan. Ketiga komponen ini sendiri tetap merupakan sesuatu yang sangat besar sekalipun masih di dalam skop manusia dan tetap tidak terpahami. Dan lebih tepat saya katakan, tidak akan terpahami. Karena semua ciptaan Allah memang tidak terbatas, terlebih pada makhluk hidup. Saudara bisa melihat video kita mengenai cloning manusia serta proses kreasi di dalam semesta alam mikro.
Dari semua yang sudah kita pelajari, ada pertanyaan yang terselip. Mungkinkah ketiga komponen tubuh, jiwa, dan roh manusia ini bisa berada pada sebuah situasi tidak selaras? Bisa. Dan kemungkinan itu selalu terjadi pada diri kita manusia sekarang ini. Yang diakibatkan manusia sekarang ini adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebagai bukti, begitu banyak manusia yang menjadi gila atau minimal yang depresi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itulah yang merusak keselarasan itu, yang berarti merusak citra Allah dari dalam diri manusia yang merembet ke seluruh alam semesta. Dari sini kita bisa memahami ketiga komponen ini ketika manusia di dalam kesempurnaannya memang saling mempengaruhi secara sempurna. Sampai suatu saat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keselarasan ini terganggu dan semakin parah. Dan yang terparah, keselarasan ini rusak ketika ketiga komponen ini berada dalam independensi yang mengakibatkan manusia menjadi sangat sesat atau menjadi gila. Dari sini kita menjadi paham bahwa manusia sendiri memiliki kesadaran hidup dalam sebuah kesatuan yang melingkupi tubuh, jiwa, dan roh manusia. Inilah ketritunggalan di dalam diri manusia yang mampu menyampaikan buah pikir melalui sarana berbicara dan bertindak yang merupakan kesimpulan atau akumulasi dari interaksi yang terjadi di antara tiga komponen itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan ketritunggalan Allah? Satu hal yang harus kita pegang erat, esensi Allah adalah roh. Saya sendiri lebih menyukai mengatakan bahwa Allah adalah roh kehidupan itu sendiri. Roh kehidupan yang sedemikian tidak terbayangkan dikarenakan di setiap titik kedirian Allah adalah kehidupan itu sendiri dan tidak terlihat. Inilah ketunggalan Allah secara esensial. Pengertian Alfa dan Omega yang sering kita dengar itu, marilah kita tinjau melalui dua sudut. Yang pertama adalah Alfa Omega yang merupakan awal dan akhir alam semesta, entah alam semesta dalam bentuk apapun, yang mana manusia hanya bagian yang sangat kecil di dalamnya. Yang kedua adalah Alfa Omega Allah sendiri. Untuk yang kedua ini, kita tidak memiliki data apapun dan dari manapun yang bisa kita pakai untuk menggambarkan Tuhan. Mengapa seperti itu? Sudah barang tentu Allah itu tidak akan memiliki Alfa dan Omega. Sebab bila terjadi seperti itu, Allah hanyalah bagian dari proses kreasi penciptaan dari sesuatu yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Dan ini tidak akan pernah selesai, akan seperti itu terus. Dengan demikian, kita hanya bisa mengartikan Alfa dan Omega hanya bagi alam semesta yang sudah kita kenal dan yang mungkin masih ada yang akan kita kenal lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita katakan di awal, yang paling mendekati analogi ke Allah hanyalah manusia. Manusia memulai segala sesuatu dengan kemampuan menganalisis dan mendefinisikan. Untuk bisa melakukan itu memerlukan harus ada sesuatu yang harus didefinisikan serta yang mendefinisikan.
Konsekuensinya, dari sebuah ketiadaan harus menjadi ada sesuatu untuk didefinisikan, serta memiliki bentuk kehidupan agar dapat melakukan pendefinisian. Inilah syarat mutlak dan perlu agar terjadi keterdefinisian. Entah dalam bentuk apapun keterdefinisian itu di awalnya tidaklah penting, karena semua akan berkembang seiring dari lahirnya kesadaran akan dirinya bahwa dia hidup. Di awal Alkitab disebutkan bahwa Allah lah yang melakukan itu, menciptakan dan memberi hidup. Inilah menjadi dasar saya untuk mengatakan bahwa Allah adalah roh kehidupan itu sendiri, roh kasih yang tidak terpahami di dalam kebesaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam skala yang maha besar, Allah kita adalah roh kehidupan itu sendiri, tidak memiliki bingkai, dikarenakan esensi Allah adalah roh. Sebagaimana kesaksian Kolose 1 ayat 16 tadi, memberi sebuah konsekuensi bahwa seluruh dimensi berada di dalam diri Allah. Artinya juga seluruh konstanta alam semesta di dalam penguasaan Allah. Sekali lagi, segala-galanya ada di dalam penguasaan Allah. Sekalipun manusia memiliki wujud jasmania sebagai bingkai, serta beragam emosi yang merupakan representasi dari dinamika kehidupan, tetaplah segala bentuk itu tetap berada di dalam Allah dan di dalam penguasaan Allah. Jadi, bukan hal yang mengherankan bila Alkitab bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah kepenuhan jasmania Allah. Bagaimana dengan dosa? Apakah ada di dalam Allah? Kita harus memahami konteks dosa secara esensial, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan Allah. Dari sini kita menjadi mengerti, dosa itu tidak ada di dalam konsep diri Allah, karena dia tidak mungkin menentang dirinya sendiri. Dari semua yang telah kita jabarkan, memanglah Allah itu tidak akan bisa kita bayangkan, hanya bisa kita dalami dan renungkan di dalam kebesarannya. Kerusakan keselarasan di diri manusia tidak akan bisa terjadi pada Allah, karena Allah sempurna di dalam dirinya sendiri. Marilah kita mendalaminya sedikit lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memanglah tidak boleh kita abaikan penyataan Alkitab bahwa ada 3 pribadi di dalam kedirian Allah. Tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di sini bila kita memang ingin merenungi betapa besar Allah kita. Semakin kita mendalami Allah, maka kita semakin tunduk kepadanya. Dan itu bisa kita pahami dengan melihat kebagaimanaan Allah. Yang pasti, ketiga pribadi Allah itu bukan komponen penyusun diri Allah sebagaimana di manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sekalipun kita tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari begitu banyak unsur. Jadi, ketritunggalan di dalam diri manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh tidak bisa dianggap sebagai komponen penyusun manusia. Di dalam manusia, ketiganya ini merupakan satu kesatuan kesadaran hidup di dalam kesempurnaan sebagai manusia. Sedangkan di dalam kedirian Allah, ketiga pribadi juga merupakan satu kesatuan kesadaran yang justru merupakan sumber segala sumber kehidupan
itu sendiri. Di dalam kesempurnaan esensi Roh Allah. Yang membedakannya hanya satu. Allah tidak mungkin menciptakan yang sempurna sama persis dengan dirinya. Dengan kata lain, Allah tidak mungkin menciptakan Allah. Jadi, memanglah kekristenan mengenal 3 pribadi yang tunggal di dalam esensi Roh, yaitu Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Dan yang juga tunggal di dalam esensi jasmania, itulah Tuhan Yesus Kristus. 3 pribadi Roh Allah ini berada dalam wujud jasmania Tuhan Yesus Kristus. 3 pribadi yang selalu berada bersama-sama di dalam persekutuan Roh yang tidak terpisahkan sampai tingkat elemental yang sekecil apapun kehidupan itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.